Kabupaten Demak memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan. Hal ini menjadikan Demak tak serta-merta menyerah begitu saja pada kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Pemerintah setempat juga tak berhenti melakukan berbagai upaya agar masyarakat terus bisa berdaya guna hingga laju ekonomi tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kabupaten Demak terkenal dengan hasil pertanian dan perkebunannya. Salah satunya adalah belimbing. Di sini belimbing tak hanya bisa dinikmati sebagai buah segar dengan banyak vitamin, namun juga bisa dinikmati dalam berbagai bentuk olahan buah belimbing yang memiliki nilai jual cukup tinggi. Mumpung ada di Demak, saya pengen cari oleh-oleh juga khas Demak yang salah satunya adalah berbahan dasar belimbing. Karena kita tahu Demak adalah salah satu kabupaten penghasil belimbing. Nah ini kayaknya tempatnya nih, kita coba yuk. Ini oleh-oleh khas Demak ya Mbak ya? Ya, oleh-oleh khas Demak. Oh, ini apa? Strudel ya? Brownies. Oh, ini brownies belimbing. Brownies kemudian ini bolen belimbing ya? Bolen belimbing. Oh, ini tempat ini khusus olahan belimbing? Khusus olahan belimbing. Dari minuman, dari makanannya. Ini minumannya ya? Ya, minumannya. Oke. Kalau boleh sedikit saya tanya nih Mbak, udah berapa lama Mbak bikin olahan belimbing Mbak? Olahan belimbing ini ada sejak tahun 2017. 2017 Ya, berarti baru 2017. 3 tahun nih ya? Baru Iya, 3 3 tahun. Ya. tahun. Kalau sehari produksinya berapa banyak Mbak? Sehari produksinya saat ini masih sekitar 15-30 box per hari. Pandemi ya Mbak ya, ada pengaruh nggak Mbak kemarin sebelum pandemi sama? Pengaruh banget. Kalau kemarin itu mungkin bikinnya sekitar 15-30 box itu habis. Kalau ini mungkin bisa seminggu baru habis. Kamu tahan berapa lama Mbak kayak begini? Kalau untuk yang ini sampai dengan 5-10 hari. Kalau browniesnya itu sekitar 7 hari. Ya, 7 hari sampai dengan 15 hari bisa dengan kondisi tertentu. Tapi kita sekarang ada mengeluarkan produk baru yang dikemas vakum seperti ini, dia bisa tahan sampai dengan 2 bulan. Sampai 2 bulan? Ya, tapi dengan kemasan vakum. Oke, ini yang brownies ya? Ya, yang brownies. Tiap hari ada produksi Mbak? Ada, tiap hari ada produksi. Kalau ini di tempat kami karena masih skala rumah tangga ya, jadi ini kita bergantian. Misalnya hari ini stok yang habis bolen, berarti kita bikin bolen. Kalau besok yang habis brownies sudah menipis, baru kita bikin brownies. Hari ini kita bikin strudel sama bolen belimbing. Boleh dong. Saya lihat mumpung ada di sini, saya lagi ada di Demak. Boleh. Di mana? Di dalam? Bisa ke dalam tempat produksinya langsung. Oke, kita langsung sana ya. Ya, mari. Di rumahnya inilah wanita yang kerap disapa Mia ini mengolah belimbing Demak menjadi berbagai macam olahan makanan dan minuman. Mia bekerja sama dengan petani belimbing Demak untuk mendapatkan bahan baku utamanya. Setelah dicuci, dibuang kulit serta bijinya, belimbing yang sudah dipotong-potong ini dimasak dalam wajan bersama gula dan bubuk kayu manis hingga belimbing menjadi kering atau kadar airnya berkurang. Setelah mendapatkan hasil seperti ini, barulah belimbing diolah menjadi makanan lain seperti bolen belimbing, brownies belimbing, hingga strudel belimbing. Oke Mbak Mia, apa aja bahan-bahannya untuk strudel ini tadi? Bahannya adalah belimbing sama pastry yang pastinya ya. Ini belimbing yang sudah diolah Sudah ya? diolah ya, yang diolah tadi. Terus ini sekarang pastry. kulitnya kulit pastry. Ya, ini strudelnya, ini yang bolen belimbingnya. Nanti setelah itu dioles sama apa tuh? Telur, keju, atau almond. Kalau yang suka almond kasih almond, kalau yang nggak suka almond pakai ini keju. Oke. Iya.
layaknya tampilan-tampilan bolen pada umumnya ya. Iya. Cuma kalau orang Demak biasanya suka ada almondnya gitu, jadi mereka kadang ini request yang ada almondnya. Jadi untuk perado ini, jadi sesuai lah dengan harganya yang nggak murah gitu. Karena prosesnya panjang sekali, jadi belum isinya, belum pembuatan pastrinya. Proses pemanggangan berapa lama, Mbak? Proses pemanggangan kurang lebihnya 30 sampai 45 menit. 30 sampai 45 menit. Ya. Sambil menunggu proses pemanggangan dalam oven, Mia juga membuat adonan brownies belimbing. Tak berbeda jauh dengan resep dan pembuatan brownies pada umumnya, Mia hanya menambahkan sari belimbing dan potongan belimbing yang sudah ia buat tadi sebagai isian atau juga untuk memunculkan rasa dan tekstur belimbing. Sebagai salah satu pelaku UMKM di Demak, Mia sangat ingin memajukan Demak dengan memunculkan kreasi dan inovasi baru yang dibuatnya dari bahan baku lokal yang bisa didapatkan. Ini sekaligus untuk membantu para petani belimbing di daerah Demak. Di daerah lain Kabupaten Demak, tepatnya di Kecamatan Guntur, terdapat sejumlah pelaku UMKM yang juga mengolah bahan baku lokal unggulan dari Demak. Salah satunya adalah Supriyanto. Ia mengolah hasil pertanian lokal Demak, yaitu kacang hijau, menjadi olahan keripik atau biasa disebut tumpi. Usaha yang sudah dimulainya sejak beberapa tahun silam ini cukup menjadikan bisnis yang menjanjikan dengan merangkul warga sekitarnya untuk bersama-sama menggerakkan perekonomian masyarakat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tempatnya Pak Supri ya? Oh iya betul Mbak. Aneka Jaya Snack yang spesialisnya itu peyek tumpi katanya. Ini peyeknya ya Pak ya? Iya Mbak. Oke, Bapak boleh kita ngobrol sedikit Pak di sini Pak. Saya pengen tanya-tanya. Ini karyawannya ada berapa Pak? Ada 10 orang Mbak. 10 orang. Emang udah berapa lama sih Pak usaha ini Pak? Saya mulai berproduksi mau tahun 2009. 2009, udah 11 tahunan ya berarti ya. Setiap hari ada produksi seperti ini Pak? Tiap hari, rutin. Saat ini sedang pandemi, ada perubahan jumlah produksi nggak Pak? Ya kita juga kena dampak kalau itu Mbak. Itu kalau bilangnya nggak kena dampak itu bohong. Pasti semua usaha yang mulai bulan Februari sampai sekarang pasti kena dampaknya. Kalau saya itu kena dampak mulai di tahun 2000 di bulan Agustus Mbak. Oh Agustus? Iya. Baru terasa dampaknya ya? Ya? Agustus September kemarin kita turun sampai 60%. Pemasarannya kemana aja Pak? Kalau saya sistemnya bukan masarke sendiri Mbak, ada teman-teman yang masarke. Jadi dia ngambil produk saya, mau dipasarkan sendiri, mau online atau apa, saya kurang tahu juga. Yang penting produk saya dibeli sama dia. Oke, berarti sistemnya Bapak fokus di produksi aja. Iya, betul. Oke, emang sehari sampai berapa Pak untuk produksi ini Pak? Kalau produksi itu kita ngitungnya bungkusan Mbak, tapi kalau dinilai mungkin ya kalau kilonya mungkin bisa sampai 1 kuintal. 1 kuintal sehari ya, dan itu udah pasti habis ke bawah, siapa aja yang mau beli boleh ya? Iya. Oke, ada kesusahan untuk bahan bakunya nggak Pak kalau pandemi ini Pak? Kalau selama masa pandemi itu kita tidak kesusahan masalah bahan baku, karena ada distributor yang memang datang ke tempat kita untuk
menyuplai. Biasanya orang lagi pandemi gini harus berinovasi, harus kreatif, pengen bikin sesuatu yang baru, yang aneh, tapi bisa viral. Apa nih Pak yang pengen dibikin Pak? Kalau sebenarnya kalau inovasi Mbak, dari awal sebenarnya sudah berinovasi. Karena produk saya tuh Mbak, dari satu resep kayak tumpi itu bisa jadi 20-an macam produk. Oh. Dari mulai keripik tempe, itu bahannya sama dari keripik tumpi juga. Terus keripik bayam, keripik kenikir, keripik kemangi, keripik daun jambu, keripik daun sirih. Jangan takut untuk mencoba ya. Iya. Jangan takut untuk mencoba apapun itu, kalau memang siapa tahu justru itu yang jadi viral. Iya. Jadi banyak disenengin dan jadi banyak dicari orang. Iya. Ya. Oke deh Pak, terima kasih banyak ngobrol-ngobrolnya. Monggo silahkan dilanjutkan packingnya. Siap. Saya mau lihat-lihat yang lain. Oh, monggo Pak. Tak hanya Supriyanto, satu lagi pelaku UMKM yang ikut menggerakkan perekonomian rakyat di desa ini adalah Hoiri. Melalui kelompok wanita tani Rejo Makmur di desanya, Hoiri memanfaatkan hasil desanya untuk diolah di rumah produksi untuk menjadi berbagai olahan makanan, bahkan untuk berbagai segmen. Berbagai penghargaan pun didapatinya atas hasil usaha bersama warga desa setempat. Selamat siang Mbak. Kak, maaf, ini ekrol janila, jagung ikan nila. Maksudnya apa ini Pak? Boleh? Saya agak bingung. Bapak ya dari ini kan ya kelompok? Iya, kelompok Rejo Makmur ini ya? Kaweter Semanggi. Kaweter Rejo Makmur. Oke, boleh saya dijelasin Pak, ini jagung ikan nila ini apa sih? Oh, begini Mbak. Di daerah kami pedesaan itu kan potensi hasil pertanian dan perikanan. Pertaniannya itu ada jagung, ada pisang, ada ketela. Ya, salah satunya adalah jagung. Nah, kami membuat makanan untuk meningkatkan nilai tambah. Jadilah jagung ikan nila. Oke, saya masih belum kebayang ini bagaimana rasanya, karena mostly banyak orang jual itu ekrol ya. Ya ekrol aja gitu loh, ini ditambahin nila gitu. Kalau boleh sedikit diceritain apa aja yang dihasilkan sama Kaweter Rejo Makmur ini? Oh ya. Tadi seperti saya katakan, sini adalah potensi hasil pertanian dan perikanan. Dari pertanian itu adalah jagung. Jagung itu bisa dibuat dari ekrol, kemudian buderan jagung, kemudian kue lembut jagung, kemudian brownies atau bolu bulung jagung, kemudian membuat susu jagung atau es krim jagung, kan, gitu. Itu jagungnya. Baru jagung gitu ya Pak ya. Kemudian ketela itu bisa dibuat keripik singkong, gitu. Kemudian untuk keripik singkong yang beraneka bentuk dan rasa, gitu. Kemudian yang dari pisang itu bisa dibuat keripik pisang. Kemudian bisa dibuat pastel dari ada pastel ada pastel itu salah satunya itu. Kemudian yang dari kacang itu kita bisa buat kacang sangrai atau kacang open atau bisa banyak kacang gitu. Itu murni dari hasil pertanian. Gitu. Oke, itu semua bahan bakunya dari hasil pertanian warga sekitar. Nah, berarti dari hasil pertaniannya diolah di sini jadi bahan bakunya kemudian diolah lagi jadi bahan makanan seperti ini ya. Kalau boleh diceritain sedikit, ini udah berapa lama sih Pak untuk Kaweter Rejo Makmur ini, mulai dari kapan? Kaweter ini dimulai dari 2012. 2012. Iya, 2012 pertama kali ya seperti ini Mbak. Kita masih merangkak dari kecil kan gitu. Kita alhamdulillah dapat pembinaan dari banyak dinas atau instansi yang terkait, sehingga kita tambah pengetahuan, tambah pengalaman, kemudian tambah SDM. Akhirnya kita bisa untuk mengadakan inovasi-inovasi dari produk yang ada di daerah kami. Harapannya ke depan pengen sampai kemana nih Pak? Kalau kita boleh cita-cita itu setinggi langit ya. Betul Pak, benar. Ya, jadi kita berharap ya
agar produk-produk kami ini nanti bisa skala nasional, bahkan bisa mendunia ya negara. Oke, amin. Semoga Pak ya, kita berdoa bersama, apalagi kondisi pandemi seperti ini yang kita sama-sama tahu ya, memang pasti ada penurunan ya Pak ya? Ya, ini saat pandemi ini kan semua aktivitas atau kegiatan kan misalnya tidak boleh kan gitu ya. Padahal yang namanya makanan itu dikonsumsi kalau ada kegiatan. Iya, artinya sangat-sangat berpengaruh ya Ya, Pak, betul. terhadap produksi dari teman-teman di sini ya. Oke Pak, nah kalau dilihat dari inovasi jenis makanannya itu sudah cukup banyak banget. Nah, ada ide apa kok inovasi untuk pemasaran khususnya terutama dalam menghadapi pandemi? Saat ini ya mungkin karena daya beli masyarakat itu turun karena tidak ada kegiatan ya. Pertama kali yang diharapkan mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir. Nah, kalau situasi normal, insya Allah nanti ya usaha bisa menjadi nomor kembali kan gitu. Terus di saat pandemi ini belum mereda, itu banyak langkah-langkah misalnya seperti pasar online atau apa itu ya belum signifikan gitu ya. Tetap salah satu harapan terbesarnya adalah pandemi segera. Oke, terima kasih Bapak penjelasannya. Saya mau lihat-lihat lagi dulu ya Pak ya. Geliat aktifnya kembali sejumlah UMKM di Kabupaten Demak mendapat dukungan penuh dari pemerintah kabupaten setempat. Dinas Kominfo Demak menjadi salah satu yang ikut andil di dalamnya. Penyebaran informasi yang tepat menjadi salah satu kunci untuk ikut kembali memberikan semangat kepada para pelaku UMKM di Kabupaten Demak untuk bersama-sama kembali menggerakkan roda perekonomian. Selamat pagi. Pagi, ada yang bisa kami bantu? Wah, ini Bu Enda Junior ini Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Demak. Wah, kebetulan sekali. Ada beberapa hal yang ingin saya obrolin sebenarnya sama Ibu. Saya Dewi dari Aibu sih Bu. Boleh kita ngobrol di sini Bu? Dengan senang hati. Bu, ada beberapa hal yang ingin saya tanya sini kebetulan dengan mungkin fungsi dari Kominfo sendiri sebagai boleh dibilang yang menginfokan ya, kalau masyarakat maunya yang mengenai informasi segala apapun itu lewatnya Kominfo. Apalagi di era yang seperti ini kita tahu banyak banget masyarakat yang salah informasi nih Bu. Mungkin boleh Ibu sedikit Oke, salam dulu dong. Oke. Dan selalu pakai masker ya, jaga jarak. Oke, siap Bu. Ya, di masa pandemi seperti sekarang ini, meskipun sudah hampir 8 bulan, ternyata belum juga usai. Dan teman-teman kita, para UMKM di Kabupaten Demak, sepertinya sudah mulai bangkit berbenah dari kondisi mati suri yang beberapa bulan saat ini melanda mereka. Jadi kami dari Dinkominfo Kabupaten Demak tergerak untuk mempromosikan, untuk mengangkat kembali potensi yang ada di UMKM di Kabupaten Demak agar meningkatkan kembali pada masyarakat, agar lebih dikenal, lebih dimengerti. Dan ini adalah upaya kita untuk mempromosikan UMKM. Boleh dikasih contoh-contoh apa aja Bu kegiatan-kegiatan mungkin yang sudah dilakukan Kominfo bersama teman-teman UMKM di Demak? Iya. Jadi kalau Kominfo tugas utamanya adalah memperkenalkan, mempromosikan, mensosialisasikan seluruh potensi yang ada di Kabupaten Demak. Ya. Jadi kalau pembinaan secara teknis UMKM adalah ada tugas OPD sendiri. Jadi kami lebih pada mempromosikan hasil dari UMKM agar lebih dikenal dan
bisa meningkat produksinya, bisa meningkat marketingnya, bisa meningkat penjualannya, dan itu bisa memperbaiki kesejahteraan untuk para UMKM dan keluarganya. Kalau di Kominfo sendiri, selain memperkenalkan atau mempromosikan UMKM di Kabupaten Demak, kami juga mempunyai banyak layanan khususnya untuk menangani COVID-19 ini. Yang pertama, kami ada posko COVID-19 yang ada di Comment Center. Kemudian ada juga nih panggilan darurat. Jadi ini adalah untuk panggilan kedaruratan melalui 112 di Kabupaten Demak 24 jam juga. Jadi kita kalau ada masyarakat yang membutuhkan bantuan-bantuan yang bersifat kedaruratan bisa telepon ke 112 dan kami akan koordinasikan dengan semua pihak yang bisa membantu. Ya, yang berikutnya adalah tentang keterbukaan informasi publik. Ya, masyarakat bisa meminta informasi apapun tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Demak. Dan yang utama lagi adalah tentang fasilitas aduan untuk masyarakat melalui Halo Demak. Jadi masyarakat di Kabupaten Demak bisa melakukan aduan, bisa melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Demak ataupun keluhan-keluhan lain. Itu bisa difasilitasi melalui SP4N Lapor melalui domain Halo Demak. Dan kami sudah punya komitmen untuk menyelesaikan tindak lanjut kurang dari 24 jam. Oke, kurang dari 24 jam masalah harus bisa terselesaikan. Hebat sekali. Oke, nah Bu, kita juga tidak bisa memungkiri ya, kondisi seperti ini, kondisi pandemi justru banyak masyarakat yang stres mungkin karena misinformasi seperti itu. Kalau dari mungkin beberapa orang sudah mulai, beberapa teman-teman UMKM khususnya sudah mulai terbuka, oke, saya bisa melaporkan ke Kominfo atau segalanya, tapi apa dari Kominfo sendiri untuk menyasar mereka-mereka yang masih belum paham ini? Iya. Kami juga merencanakan akan membuat pelatihan web untuk para UMKM, sehingga di zaman online yang seperti ini mereka bisa mempromosikan produknya, bisa lebih memperkenalkan produksinya melalui online. Kemudian untuk agar masyarakat paham terhadap seluruh program kita melakukan banyak sosialisasi, baik melalui sosialisasi personal, tatap muka langsung dengan tetap menggunakan protokol kesehatan, atau melalui media luar-luar, baik digital news, webinar dan sebagainya, dan komunikasi melalui media sosial. Ya, semua kanal media sosial kita pakai untuk mempromosikan dan mensosialisasikan program-program yang ada di Kabupaten Demak. Oke, terima kasih banyak Ibu penjelasannya, cukup membuka, kita harap cukup bisa membuka wawasan lagi pada masyarakat ya, mungkin selama ini masih ternyata ada disinformasi atau apapun itu, kita hapus yang namanya hoax ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Bu Enda waktunya. Terima kasih Mbak Dewi. Pandemi bukanlah akhir segalanya. Saling memberikan dukungan serta meningkatkan kerjasama akan memunculkan kekuatan bersama untuk kembali menggerakkan roda perekonomian dalam era kenormalan baru.